Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ada kesempatan ini. Perkenalkan nama saya Barlianto, kelas MJ 401 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami akan menjelaskan tugas Bahasa Indonesia di semester genap tahun ajaran 2023 dan 2024. Berikut adalah tugas yang diberikan kepada kami untuk membuat tinjauan pustaka dari satu buah buku dan satu buah artikel ilmiah. Dan topik yang saya pilih, yang pertama untuk tinjauan pustaka dari buku, ini judulnya adalah Cara Cepat Melatih Kebiasaan Sehari-hari dari karya Mark Ricklaw. Dan yang kedua adalah tinjauan pustaka dari artikel berjudul Pembentukan Kebiasaan Positif melalui Pendekatan Psikologi Kognitif. Pertama adalah tinjauan pustaka dari buku berjudul Cara Cepat Melatih Kebiasaan Sehari-hari karya Mark Ricklaw. Nah, buku Cara Cepat Melatih Kebiasaan Sehari-hari ini adalah panduan praktis yang bertujuan membantu pembaca mengembangkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis penelitian, Mark Ricklaw menyajikan strategi dan teknik untuk membentuk kebiasaan baru yang efektif dan efisien. Dalam tujuan pustaka ini, kita akan bahas mengenai opini, kritik, serta kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Untuk opini, menurut kami buku ini menyajikan konsep yang sangat relevan dan mudah diikuti bagi siapa saja yang ingin mengubah kebiasaan mereka. Mark berhasil mengembangkan atau menggabungkan teori dengan praktek dalam cara yang menyenangkan dan inspiratif. Penjelasannya cukup sederhana, namun cukup mendalam, memungkinkan pembaca untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan kebiasaan baru. Namun, meskipun buku ini sangat bermanfaat, ada beberapa kelemahan yang perlu dicatat. Salah satunya adalah kritik utamanya adalah bahwa beberapa strategi yang disarankan oleh penulis mungkin terasa terlalu umum dan kurang spesifik untuk berbagai jenis pembaca. Selain itu, ada beberapa contoh yang diberikan terkesan terlalu idealis dan tidak selalu mudah diterapkan dalam situasi kehidupan nyata yang kompleks. Yang pertama yang kita kupas adalah tentang kelebihan buku. Kelebihan buku ini saya mencatat ada 3 poin. Yang pertama, pendekatan yang praktis. Buku ini menawarkan pendekatan praktis yang bisa langsung diterapkan oleh pembaca. Setiap bab dilengkapi dengan langkah-langkah konkret dan tips yang mudah diikuti. Terus yang kedua, berbasis penelitian. Strategi dan teknik yang disampaikan dalam buku ini didukung oleh penelitian ilmiah, memberikan kredibilitas pada saran yang diberikan. Ini penting untuk meyakinkan pembaca serta efektivitas metode yang disarankan. Dan yang ketiga dari kelebihan buku ini adalah bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Mark Ricklaw menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas, membuat buku ini dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca, baik yang baru mengenal konsep pengembangan kebiasaan maupun yang sudah berpengalaman. Dan yang kedua adalah kekurangan buku. Jadi kekurangan dari buku Cara Cepat Melatih Kebiasaan Positif Sehari-hari ini, yang pertama adalah strategi yang terlalu umum. Beberapa strategi yang disarankan oleh penulis mungkin terasa terlalu umum dan kurang spesifik. Pembaca yang mencari solusi untuk masalah kebiasaan yang sangat spesifik mungkin merasa bahwa buku ini kurang memberikan jawaban yang memadai. Dan yang kedua adalah contoh yang terlalu idealis. Beberapa contoh yang diberikan dalam buku ini mungkin terasa terlalu idealis dan sulit diterapkan dalam kehidupan nyata yang penuh dengan tantangan dan variabilitas. Dan yang ketiga, kekurangan buku ini adalah kurangnya fokus pada variasi individual. Buku ini cenderung memberikan saran yang sama pada semua pembaca tanpa mempertimbangkan variasi individu dalam hal kepribadian, lingkungan, dan juga situasi kehidupan. Pendekatan yang lebih personal mungkin akan lebih efektif bagi sebagian pembaca. Dan berikut ini adalah penilaian keseluruhan terhadap buku tersebut. Jadi,
Cara cepat melatih kebiasaan sehari-hari karya Mark Reclau adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kebiasaan positif dalam kehidupan mereka. Dengan pendekatan yang praktis dan berbasis penelitian, buku ini memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang bisa diperbaiki, seperti menyediakan strategi yang lebih spesifik dan realistis serta penyesuaian saran berdasarkan variasi individu. Secara keseluruhan, buku ini tetap menjadi sumber daya yang berharga bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui pembentukan kebiasaan positif dan juga menjadikan bahan pembelajaran yang baik. Dan yang kedua, tugas yang kedua adalah tinjauan pustaka dari artikel. Artikel yang kami ambil berjudul Psikologi Kognitif, Suatu Kajian Proses Mental dan Pikiran Manusia. Penulisnya adalah Magrifah Ramadanti, Cici Patiasari, dan Suwarni. Jurnalnya diambil dari jurnal Aldin. Artikel ini memaparkan kajian mendalam tentang psikologi kognitif, sebuah cabang psikologi yang berfokus pada proses mental dan pikiran manusia. Penilaian itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendefinisikan data-data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumen literatur. Bidang kajian meliputi persepsi, memori, perhatian, pengenalan pola, penilaian masalah, bahasa, dan juga perkembangan kognitif. Artikel ini memberikan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek psikologi kognitif, dimulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktis. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Namun, metode pengumpulan data yang terbatas pada literatur dan observasi mungkin kurang mampu menangkap dinamika real-time dan variasi individual dalam proses kognitif. Yang pertama tentang kelebihan artikel tersebut, yaitu kelengkapan materi. Artikel ini berhasil mencakup berbagai aspek penting dalam psikologi kognitif, memberikan pembaca gambaran yang menyeluruh tentang bidang ini. Terus yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan fenomena kognitif dengan lebih rinci dan kontekstual. Dan yang ketiga, deskripsinya lebih mendalam. Artikel ini memberikan deskripsi yang mendalam tentang konsep-konsep seperti persepsi, memori, dan perhatian yang membantu pembaca memahami kompleksitas proses mental manusia. Dan yang kedua adalah kekurangan artikel. Dari artikel ini kita menemukan ada 3 kekurangannya. Yang pertama adalah keterbatasan data. Artikel ini hanya menggunakan data dari literatur dan observasi yang bisa jadi tidak mencerminkan seluruh variabilitas dalam proses kognitif. Yang kedua, kurangnya studi empiris. Tidak adanya data empiris dalam eksperimen atau survei mengurangi validitas eksternal dari temuan yang dipaparkan. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah pendekatan terbatas. Dengan fokus pada pendekatan kualitatif, artikel ini mungkin melewatkan insight yang bisa diperoleh dari pendekatan kualitatif atau mixed method. Dan berikutnya adalah penilaian secara keseluruhan terhadap artikel. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami psikologi kognitif. Dengan kelengkapan materi dan pendekatan deskriptif yang digunakan, pembaca dapat memperoleh wawasan mendalam tentang proses mental manusia. Meskipun demikian, keterbatasan dalam metode pengumpulan data dan kurangnya studi empiris menjadi titik kelemahan yang perlu diperhatikan. Artikel ini cocok bagi pembaca yang mencari pemahaman teoritis yang mendalam, tetapi mungkin kurang memadai bagi mereka yang membutuhkan bukti empiris yang kuat. Dan terakhir adalah kenapa kami memilih buku dan artikel ini. Yang pertama adalah sebagai mahasiswa yang belajar MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, saya tertarik bagaimana memahami pembentukan karakter dan juga
bagaimana cara bisa mengarahkan online menjadi lebih baik. Dari buku dan artikel tersebut, bila dilihat dari segi pendidikan karakter, keduanya menawarkan pendekatan yang saling melengkapi. Buku Rick Lau menyediakan panduan praktis dan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sementara artikel psikologi positif memberikan landasan teoritis yang kuat dan bukti empiris tentang bagaimana prinsip psikologi kognitif dapat digunakan untuk membentuk kebiasaan positif. Kedua sumber ini memberikan wawasan yang komprehensif dan relevan untuk pengembangan program pendidikan karakter yang efektif. Demikian, terima kasih.